Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam bimbingan dan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa akhir-akhir ini, bahkan sebetulnya dari akhir sampai akhir tahun kemarin, isu tentang Pilpres, ya, isu politik atau dinamika politik tentang pemilu 2024, dan di dalamnya adalah salah satu agenda besarnya adalah Pilpres bersamaan dengan pemilihan DPR, DPRD dan DPRD kabupaten serta anggota Dewan Perwakilan Daerah. Itu selalu menghiasi dinamika pemberitaan di berbagai media, baik elektronik, media online, media sosial dan lain sebagainya. Nah, kawan-kawan sekalian, salah satu yang penting adalah pencermatan kita di waktu-waktu terakhir ini. Kita sudah mengetahui bahwa relatif dipastikan bahwa pemilu 2024 akan datang akan diikuti oleh 3 pasangan, yaitu pasangan Anies Rashid Baswedan, pasangan Prabowo Subianto, dan pasangan Ganjar Pranowo. Akan tetapi, saudara sekalian, sehingga hari ini itu belum ada dari capres-capres yang ada yang sudah diumumkan oleh partai-partai, dan misalnya Anies, Prabowo maupun Ganjar, itu belum mengumumkan siapa capres pasangan mereka. Oleh karena itu, beberapa pihak, bahkan pengamat politik, ilmuwan politik, mengatakan sebaiknya segera menentukan capres-capres mereka, sehingga itu akan jauh lebih baik, sehingga mereka langsung bekerja melakukan sosialisasi dan konsolidasi partai maupun konsolidasi di masyarakat tentang untuk pemenangan mereka ke depan. Kalau tidak, misalnya di Anies Rashid Baswedan yang jauh hari sudah dicapreskan ya oleh Nasdem duluan, yaitu pada akhir tahun, yang pada bulan November atau Oktober akhir tahun yang lalu 2022, dan kemudian disusul dukungan itu oleh Partai Demokrat, PKS dan PKS pada awal tahun, ya, memberi secara sampai kepada mereka membuat semacam piagam bersama untuk mengikat koalisi mereka di koalisi perubahan. Nah, itu juga masih ada semacam banyak orang menduga bahwa tarikan tentang capres ini begitu kuat, ya, tarikan antara partai Nasdem. Misalnya kita dengar bahwa Partai Demokrat terang mengatakan menginginkan cawapresnya adalah AHY, walaupun kemudian ada yang mengatakan semuanya diberi otoritas kepada capres Anies Rashid Baswedan untuk menentukan, memilih dari kemungkinan baik itu AHY kalau dia sebagai ketua Partai Demokrat, ataupun di luar itu. Ya, misalnya kita dengar santer pada saat itu adalah AHY, Hovifah Indar Parawansa. Nah, itu yang kita dengar gitu. Atau siapa, misalnya ada juga PKS kemudian mengusulkan ada kader mereka tetap juga membuang bola kepada misalnya Mahfud MD, Menko Polhukam saat ini. Bahkan yang terakhir PKS ada pertemuan Erlangga dengan Partai Demokrat, Pak SBY dan jajaran Partai Demokrat, Erlangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar yang juga dicapreskan. Namun demikian, partai misalnya Sekjen PKS hari ini mengatakan bahwa bisa saja Erlangga menjadi cawapresnya Anies Rashid Baswedan. Nah, dinamika seperti ini menurut para pengamat politik maupun ilmuwan politik menganggap bahwa menyarankan, salah satunya adalah Dr. Profesor Siti Johra, menyarankan supaya Anies segera menentukan cawapresnya itu jauh lebih baik gitu loh. Apakah itu AHY atau di luar itu, tergantung kesepakatan partai-partai ini, dan janganlah ada tarikan-tarikan yang kira-kira juga bisa membuat terletak atau ada pemaksaan dari satu partai untuk menjadi cawapres, misalnya taruhlah Demokrat misalnya, sehingga kalau itu tidak terjadi, misalnya AHY bukan capresnya Anies, kemudian terjadi retakan dalam koalisi. Itu yang dikhawatirkan. Nah, saudara sekalian, baiklah, hari ini kita coba bacakan pernyataan 1 Mei ya, 1 Mei yang kita di KBH News, Profesor Siti Johra ya, terkait dengan masalah penentuan cawapres dari
Anies Rashid Baswedan. Mungkin karena sarannya itu karena memang Anies sudah jauh hari sudah diumumkan oleh ini ya, sementara PDI dan Prabowo itu masih ngayun ya capres mereka entah siapa. Di PDP juga begitu, bahkan menurut Ibu Megawati katakan bahwa ada 10 calon cawapres yang ada untuk Ganjar tapi belum ditentukan siapa. Nah, baiklah kawan-kawan sekalian, marilah kita membacakan pendapat Profesor Siti Johra sebagai seorang peneliti utama ya, ahli utama dan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Penentuan pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 dari poros Koalisi Perubahan untuk Persatuan yaitu KPP bisa disegerakan bila koalisi sudah firm ya, atau mantap terbangun. Maksudnya firm ya. Peneliti ahli utama dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, R. Siti Johra, profesor, mengatakan bahwa penyegaraan penentuan pasangan, penyegeraan penentuan pasangan calon paslon ini penting. Hal tersebut untuk memberikan kepastian dan pengambilan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan menyongsong pendaftaran Pilpres pada 19 September 2000 sampai 25 Oktober 2023 dan Pilpres pada Februari 2024. Dampaknya adalah memberikan kepastian bagi calon itu sendiri dan partai-partai politik serta masyarakat luas. Jadi pemilu akan lebih terukur dan pasti dengan tahapan yang runtun, transparan, dan akuntabel. Bisa dipertanggungjawabkan. Artinya, bukan Pilpres yang tiba pemilu, tiba akal, paslon yang terpaksa karena kawin paksa, katanya. Jadi paslon atau dwi tunggal yang terbangun adalah benar-benar dipersiapkan dan terpilih karena memenuhi persyaratan atau kualifikasi. Selanjutnya dikatakan, sehingga ketika paslon ditawarkan kepada pemilih, tidak akan menimbulkan resistensi atau tidak dikehendaki dan tidak terpilih, katanya. Mbak Wiwik atau yang biasa dipanggil Mbak Siti Johra ya, Siti Johra yang biasa dipanggil Mbak Wiwik, menegaskan hal ini yang melatar belakangi mengapa penentuan paslon capres-cawapres harus dilakukan secara seksama dan penuh pertimbangan dengan mengukur untung ruginya sebagai dampak ikutannya, katanya. Saudara sekalian, sebagaimana diketahui saat ini ada 3 partai di poros KPP, yaitu Partai Keadilan Sejahtera, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat, mengusung Anies Rashid Baswedan sebagai bakal capres di pemilu 2024 yang akan datang. Dan untuk bakal capres, partai-partai memberikan kewenangan kepada Anies Baswedan untuk menunjuk bakal capres pendampingnya. Anies bersama tim kecil hingga saat ini masih terus menggodok siapa yang nantinya sebagai bakal capres pendamping Anies. Demikianlah berita KBA News tanggal 1 Mei 2023 yang mengutip pendapat Profesor Siti Johra sebagaimana yang kita bacakan tadi. Kawan-kawan sekalian, memang banyak juga spekulasi seperti dalam pengantar tadi kita sampaikan bahwa ini mungkin partai ini saling mengintip siapa, karena itu penentuannya cukup strategis. Saling mengintip siapa yang duluan mengumumkan capresnya. Tapi sebetulnya apa yang disarankan oleh Siti Johra tadi benar, andaikan kalau mereka sudah yakin gitu ya, dan mereka kan tentunya punya informasi yang tidak dipublikasikan. Misalnya mereka punya simulasi survei ya, data tentang kalau misalnya Anies AHY, bagaimana Anies Hovifah, bagaimana Anies Mahfud atau siapalah, kira-kira simulasi menghadapi misalnya Ganjar sekian, Ganjar ini atau Prabowo ini. Itu kemudian mereka punya data secara internal, sehingga kalau sudah punya tentunya tanpa harus menunggu terlalu jauh, sehingga seperti yang katakan Profesor Siti Johra tadi bahwa akan jauh lebih baik, lebih transparan, dan itu kemudian dipasarkan, disosialisasikan kepada masyarakat tentang capres dan cawapres yang bersangkutan misalnya. Asalkan di antara partai-partai ini ada kerelaan, ada ketulusan gitu.
Ya, jangan sampai misalnya Anies Rashid Baswedan menentukan capres di luar AHY, tiba-tiba Demokrat pada saatnya mungkin dia dukung karena sudah terlanjur, tapi pasif bekerjanya. Karena saya ingatkan, inilah sebetulnya kalau kita perhatikan tipe Pak SBY salah satu seperti itu. Misalnya kemarin waktu dia menjadi presiden ya, akhir itu kan ada Prabowo. Demokrat dukung ke sana tapi relatif tidak bekerja. Demikian juga kemarin. Demokrat kan dukung juga Prabowo, tetapi relatif tidak dominan di dalam, misalnya tidak bersemangat begitu untuk mensosialisasikan capres yang bersangkutan. Jadi bahkan tidak berkorban, misalnya untuk tidak ikut serta berkorban untuk apa gitu loh, untuk pemenangan Prabowo di periode pertama maupun kedua. Padahal waktu itu SBY sebagai presiden, dan hatta rajasa itu adalah besannya. Tetapi kelihatannya Demokrat di bawah kepemimpinan SBY itu tidak bergerak dalam pengertian maksimal dan untuk pemenangan Prabowo hatta rajasa waktu itu. Demikian juga di periode yang kedua. Nah, kita khawatir ya, kali ini misalnya Anies dengan berbagai pertimbangan yang lain dan sebagainya, kemudian menentukan calon di luar AHY, Demokrat seakan-akan melempem, tidak ikut berjuang maksimal dalam pemenangan ini. Karena ada contoh-contoh sebelumnya, ada itu tipe seperti itu, kelihatan seperti itu ya, mencoba mencari aman siapapun menangnya ke depan gitu. Jangan penting dia ikut serta di dalam di dalam pencalonan, tetapi dia tidak banyak berjuang gitu ya, tidak mendorong untuk perjuangan pemenangan gitu loh. Nah, demikian juga terkecuali kalau misalnya AHY baru dia. Tapi kalau misalnya AHY punya elektabilitas dan ukuran mereka secara internal yang tentunya tidak dipublikasikan, kurang, elektabilitasnya rendah, kemudian berhadapan dengan misalnya Ganjar dengan siapa dan lain sebagainya, tetapi prospek pemenangan Anies AHY itu rendah misalnya, kan tidak bisa juga dipaksakan. Nah, dan ini mesti sama partai ini harus tulus gitu loh, saling ini. Karena itu di internal kita perhatikan misalnya Demokrat masih ketemu juga ini, kemudian PKS di bulan Ramadan kemarin masih mengusung menyebut nama-nama yang lain untuk cawapresnya Anies dan sebagainya. Jadi kelihatan tidak solid, belum solid betul untuk menentukan ininya. Nah, dan ini menjadi rawan, membuat orang bertanya-tanya, ini Demokrat nih, Anies ini siapa gitu loh, siapa cawapresnya gitu loh. Nah, demikian juga PDIP maupun demikian juga Prabowo, kan sudah jauh hari juga deklarasi kerjasama Prabowo dengan Pak Caimin itu, tetapi juga belum ada kata putus siapa sungguhnya cawapresnya Prabowo Subianto, sehingga masyarakat bertanya-tanya yang mana gitu loh. Atau mungkin ini bagian dari strategi untuk saling mengintip siapa, ketika PDIP mendorong siapa. Tapi kalau lama-lama misalnya mereka juga misalnya mengulur cawapresnya itu sampai di akhir-akhir baru diumumkan juga, kan masa kita model-model seperti itu. Mendingan jauh hari diumumkan cawapresnya, biasanya cawapresnya juga bekerja untuk sosialisasi pertemuan sana-sana ini untuk menyampaikan pikiran-pikiran gagasan, walaupun bukan kampanye formal. Berarti silaturahmi untuk perkenalkan capres lebih awal itu sudah atau diputuskan dua ini bisa bekerja dulu, tapi itu juga sebetulnya kurang produktif itu ya. Jadi seperti yang disarankan oleh Siti Johra, kalau memang sudah solid mereka dan sudah ada gambaran seperti yang saya katakan tadi, paling partai-partai ini pastilah punya data-data tentang capres potensial mana yang bisa dan memiliki simulasi-simulasi yang bisa untuk menopang kemenangan gitu loh, dan berkontribusi terhadap elektabilitas capres-cawapres. Dan seperti yang disyaratkan oleh Anies, ada beberapa kriteria itu capres itu. Jadi ada waktu jauh hari, capres ini juga bekerja mensosialisasikan pasangan ini gitu loh. Jadi bukan cuma cawapres, cawapres juga ikut bekerja ya, bukan cuma capres saja kesana kemari sendirian gitu bersama dengan partai-partai ya. Akhirnya kan ya masyarakat bertanya-tanya siapa ini cawapresnya gitulah. Kalau memang harus diambil dari kalangan Muhammadiyah, NU, ya monggo dicari tokoh yang kira-kira bisa ini. Atau dari kalangan partai ya disiapkan. Tentunya mereka sudah punya simulasi dan pasti punya data, informasi
tentang prospek kalau dengan ini begini, kalau dengan ini begini, pasti sudah punya. Wah, ini mungkin juga mekanisme kaitannya dengan masalah strategi mereka, ataukah mungkin saja karena Anies ini selalu diganggu ya, ganggu oleh soal hukum oleh KPK beberapa waktu yang lalu rame gitu ya. Kemudian terakhir juga sampai sekarang PK Muldoko itu juga belum diputus oleh MA gitu ya, gantung kayak gitu lalu diputus lagi, sehingga ragu-ragu gitu. Gimana kalau pakai ambil AHY tiba-tiba Muldokonya menang, kan buyar gitu ya. Kalau memang kalau itu dikhawatirkan, memang mungkin saja untuk berjaga-jaga gitu ya, dan lain sebagainya ya. Mungkin seperti itulah. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada mereka, sehingga apa yang disarankan oleh Siti Johra itu positif sebetulnya, tetapi mungkin banyak variabel yang seperti saya katakan tadi, terutama partai Koalisi Perubahan kan selalu diganggu oleh rejim ya, bahkan seperti Profesor Denny Indrayana membongkar strategi rejim Pak Jokowi itu, bagaimana menghambat Anies, bagaimana caranya supaya Anies tidak lolos dalam sebagai salah satu capres, dan dia inginkan orang dia semua di pemerintahan dia sebagai capres di pemilu 2024 yang akan datang. Itulah yang kita tahu dari bacaan informasi-informasi yang kita baca dari pernyataan para ilmuwan, terutama misalnya terakhir itu Denny Indrayana itu. Demikianlah kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan mencerahkan. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.